yang sudah jelas sangat kita lihat sebagai ormas yang memecah belah persatuan umat Islam, terkhusus tadi bagaimana pengajian-pengajian itu mereka mau bubarkan, maka ini ancaman bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu kami dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya untuk berusaha menolak baik apapun yang akan dilakukan oleh PWI. Bahkan kami meminta bahwasanya PWI ini kalau bisa dibubarkan, karena ini menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI kita, dan kita berharap para aparat pemerintah untuk bisa menanggapi pernyataan sikap ini demi untuk menjaga persatuan negara kita, negara Indonesia, dan untuk kepada seluruh masyarakat khususnya. Bagaimana kita ketahui, khusus di kota Palembang, Sumatera Selatan umumnya, kita sudah zero konflik, tidak ada konflik. Apapun masalah yang terjadi di Indonesia, khusus terkait masalah permasalahan nasab yang kita tahu di luar kota Palembang, di luar Sumatera Selatan mungkin banyak sekali dampak yang kita lihat, akan tapi di kota Palembang aman. Terkait permasalahan nasab itu aman. Oleh karena itu jangan sampai kita, terkhususnya umat Islam di kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk kita akhirnya terpecah belah karena polemik-polemik fitnah-fitnah yang memang dibuat untuk memecah kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para muhibber, imater, dan Pak Lawer ya, yang terakhir rongsoker, saya tukang rongsok. Kalau di daerah Sumatera, tukang rongsok itu namanya tukang butut. Ini di belakang gudang ini, kalau jenis rongsok banyak sekali. Ada pet ya, kalau plastik banyak sekali. Kalau besi di tempat saya itu juga ada top, ada A1, A2, A3 ya, banyak lah pokoknya. Oke, kembali ke ini tanggapan mungkin dalam video tadi sekelompok ulama dari Palembang. Jadi santai aja, saya bukan PWI. Sahabat Pak Ustadz dari Palembang, saya bukan PWI. Saya hanya mengamati apa yang terjadi di media sosial sebelum ada polemik nasab, sebelum ada PWI ya, saya ikuti terus sejak zaman referendum 98 adanya PAM Swakarsa, terus menjelma jadi apa itu FPI bikinan Pak Wiranto, dan terus politik ideologi transnasional, HTI masuk bergabung dengan FPI dan lain sebagainya, hingga pada polemik nasab pada titik ini maka muncullah tanggapan-tanggapan di media sosial seperti pada video tadi ya guys ya. Jadi saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, kenapa sampai mengambil sikap seperti itu, kemungkinan di video itu mereka ex-FPI. Kemungkinan kedua, mereka adalah korban framing. Yang ketiga, tambah sendiri di kolom komentar. Jadi gini Pak Ustadz dari Palembang, jangan khawatir. Tadi pernyataannya juga ada menyinggung bahwa di Palembang aman-aman saja. Ya udah, kalau aman ya nggak usah ada penolakan nih. Padahal puncak dari PWI itu yang kemarin di Pemalang menolak kehadiran Habib Rizik, dan itu pun kalau kita tracking di media-media sosial atau media-media mainstream itu yang banyak korban itu juga dari dari PWI, bukan dari yang menjaga Habib Rizik, ex-FPI yang datangan dari Madura, dari beberapa tempat. Mereka membawa senjata tajam, tapi tidak bermaksud membela PWI ya guys. Para batrong soker Pak Lawer dan Imader. Jadi buat saudara-saudaraku di Palembang, kalau memang di sana nggak polemik nasab nggak masalah, ya udah, karena PWI LS ini salah satu tujuannya kalau saya amati itu dalam merungkatkan doktrin mereka, doktrin para Habib ya, bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi. Karena mereka merasa keturunan Nabi, maka mereka seenaknya dalam mendoktrin. Dan sudah ratusan tahun pribumi, khususnya di Jawa, lebih khusus di NU ya, karena bagi Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, Persis atau Al-Irsyad, itu mereka nggak percaya kalau Pak Lawi itu keturunan Nabi. Hanya orang NU saja kebetulan sebagian orang NU itu memendam mereka keturunan Nabi.
Sementara menurut Kiai karismatik orang Jawa itu Mbah Maimun, gurunya Gus Baha ya, terus Kiai Said Akil yang luar biasa keilmuannya. Nggak mungkin keturunan Nabi itu murtad atau kafir, nggak mungkin keturunan Nabi itu melakukan zina ya. Tapi ada itu Habib yang Al-Atos itu yang di Solo itu jadi pendeta, dan jejak digital atau berita-berita yang lain Habib itu menumpaki istri orang dan zina. Itulah yang menjadi kegundahan orang-orang pribumi di Jawa, khususnya orang NU yang sampai detik ini pun kehebatan orang itu memang luar biasa, baik hati dan tidak sombong. Mereka memendam rasa, oh iya, banyak sekali yang diam, mereka lebih pada husnudzon. Dan selama ratusan tahun ini orang-orang NU itu sejak zaman Belanda itu memendam, oh ya apa ya benar, kan sehingga ketika Kiai Haji Imad datang dengan membawa penelitiannya bahwa Pak Lawi itu bukan keturunan Nabi, maka reaksi umat luar biasa, termasuk saya juga korban doktrin. Tapi saya belum pernah ikut deklarasi FPI. Saya ikut FPI ya waktu deklarasi di Banten, ulamanya 6, ada Jaja Bustomi, ada Habib Rizik dan ulama-ulama yang lain. Pada saat awal reformasi mereka nantang-nantang. Sebenarnya yang selama ini memprovokasi untuk diadu domba, mereka bawa senjata, udah jejak dilanggar. Jadi poinnya singkat saja, pernyataan tadi yang mengaku ulama dari Palembang itu hanya beberapa gelintir mereka yang ada di golongan mereka. Kemungkinan itu di situ ada Habib itu. Jadi intinya gitu, tenang saja saudara-saudaraku di Palembang. Kalau memang nggak ada aman itu polemik nasab aman, ya udah cukup di Jawa aja, toh PWI kalau ada catatan merahnya ya kemarin karena insiden di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, karena miskomunikasi terus antisipasi dari pihak kepolisian itu telat, sehingga kemarin juga dimutasikan Kapolresnya, sehingga terjadi baku hantam bahkan memakan korban. Alhamdulillah nggak ada yang meninggal. Sebenarnya di negara demokrasi itu sah-sah saja ya. Buat saya juga kasih saran buat teman-teman PWI, menolak kehadiran seseorang, tokoh politik, tokoh agama itu satu bentuk ekspresi dari ketidakcocokan. Sama dengan kita menolak kehadiran Pak Prabowo di satu tempat, Pak Jokowi di satu tempat, ya udah bikin banner aja, bikin status di media sosial, kalau hadir tetap lanjutkan. Tapi itu pesan moralnya ada, penolakan bahwa Habib bukanlah duriah Nabi. Oke, cukup dulu barangkali bermanfaat. Salam satu NKRI harga mati. Saya tetap menghormati banyak oknum Habib, banyak juga, lebih banyak lagi Habib-Habib yang baik. Jadi kita sebagai pribumi, khususnya orang NU di Jawa ini, kita menghormati. Kalau ada Pak Lawi yang baik, kita hormati ilmunya, akhlaknya. Jangankan dengan Habib yang punya ilmu, sama tukang rongsok aja, tukang rongsok, petugas kebersihan atau tukang becak atau kasta yang paling rendah dari strata sosial, kita tetap hormati. Begitu apalagi Habib. Tapi jangan sampai akidah kita dijajah selama ratusan tahun, bahkan sampai kiamat oleh para oknum-oknum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah, Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus.